Oke, nah di video kali ini kita akan bahas tentang corporate culture and leadership. Jadi kita lihat nih apa aja sih yang akan dibahas. Nah, yang akan dibahas itu yang penting kita tahu memahami ciri-ciri utama budaya perusahaan dan peran nilai serta standar etika perusahaan. Kemudian jelaskan bagaimana dan mengapa budaya perusahaan dapat membantu mendorong pelaksanaan strategi yang baik, mengidentifikasi jenis tindakan yang dapat diambil oleh manajemen untuk mengubah budaya perusahaan yang bermasalah. Kenali apa yang dimaksud dengan manajerial yang efektif, kepemimpinan dalam mencapai eksekusi strategi yang unggul. Nah, budaya perusahaan itu intinya adalah itu tuh kayak nilai-nilai kepercayaan dan bisnis yang dimiliki bersama itu dalam bentuk prinsip tradisi yang nantinya mempengaruhi gaya operasi perusahaan. Itu penting karena dia mempengaruhi tindakan dan pendekatan perusahaan dalam menjalankan bisnis. Nah, di sini untuk mengidentifikasi apa ya kata kunci key features itu apa ya poin-poin itu untuk uh, company company corporate culture itu yang pertama nilai prinsip etika standar manajemen praktis kekuatan action tradisional mungkin nanti ada penjelasan di bawah ya kita lihat ya. Nah, company state core value jadi dua peran untuk membangun budaya dan nilai inti dan standar etika perusahaan. Yang pertama, foster a forward climate. Jadi kayak apa ya nih? Hmm, jadi kayak menumbuhkan suatu menumbuhkan kayak iklim kerja di mana perusahaan itu secara personal share command and strongly. Jadi dia bisa membagikan kekuatan-kekuatannya dia dan bagaimana perusahaan bisnis itu dihasilkan. Kemudian dia bisa menyediakan provide company person jadi personal atau orang-orang di perusahaan itu dengan panduan tentang bagaimana sih job mereka gitu. Nah, kemudian um, menanamkan norma dan budaya dalam organisasi. Jadi eh, pertama dia menyaring dulu pelamar ketika mereka mulai memperkerjakan mereka dan cocok dengan budayanya, kemudian gabungkan diskusi tentang budaya perusahaan dan norma perilakunya. Mintalah para eksekutif senior untuk menegaskan kembali pentingnya peran dan nilai prinsip. Harapkan para manajer di semua tindakan untuk menjadi panutan budaya dan menunjukkan norma-norma budaya yang dianjurkan dalam perilaku mereka. Menanamkan norma dan budaya dan organisasi. Jadi jadikan tampilan budaya itu faktor dalam evaluasi kinerja setiap orang. Tekankan bahwa manajer di lini manajer itu sampai dengan supervisor itu memberikan perhatian tentang ciri-ciri budaya dan perilaku yang diinginkan. Kemudian mendorong personal perusahaan itu untuk memberikan tekanan yang kuat kepada rekan kerjanya agar sesuai dengan norma yang diharapkan, mengadakan kayak kayak seremoni apa ya upacara gitu, secara periodik untuk menghormati orang-orang yang berprestasi. Mungkin ada kegiatan kali ya. Nah, fokus penyebab dari perubahan budaya itu ya karena revolusi teknologi, diversifikasi bisnis. Jadi ketika ada pengembangan bisnis baru atau ada pertumbuhan perusahaan secara cepat, kemudian ada tantangan di marketplace, shifting international condition. Jadi emang karena ada masalah internal, kemudian ada merger akuisisi. Nah, perusahaan budaya yang kuat versus lemah gitu ya. Kalau budaya kuat itu intinya dia mengakar kuat melalui pendekatan operasional yang dianut secara luas. Dia tuh menegaskan kalau misalkan nilai-nilai dan prinsip itu
diambil em, oleh seluruh personel perusahaan. Kemudian kalau yang budaya lemah itu dia tidak memiliki nilai prinsip prinsip yang konsisten, dan memiliki sedikit atau tidak ada tradisi atau kepercayaan, nilai-nilai, dan perilaku norma. Pengembangan budaya yang kuat. Jadi budaya kuat itu ya pendiri atau pemimpin yang kuat, kemudian ada komitmen dari perusahaan. Itu intinya, kata kuncinya. Nah, di sini kenapa sih budaya perusahaan itu penting dalam proses eksekusi strategi? Jadi dengan adanya budaya perusahaan itu disesuaikan dengan strategi itu, kita bisa memfokuskan perhatian karyawan pada apa yang paling penting dalam upaya atau strategi perusahaan. Kemudian tekanan dari rekan kerja yang disebabkan oleh budaya selanjutnya mendorong personel untuk melakukan hal-hal dengan cara membantu pelaksanaan strategi yang baik. Kemudian ada budaya yang konsisten dengan persyaratan pelaksanaan strategi yang dapat memberikan semangat pada karyawan, komitmen, dan meningkatkan produktivitas. Terus, nah ini performance, strategi eksekusi, high performance culture. Jadi dia komitmen untuk mencapai apa ya, tujuan dan akuntabilitas. Kalau mengadaptasi budaya itu dia willingness itu kayak apa ya? Willingness apa? Tidak semangat. Kesediaan untuk menerima budaya, sorry, kesediaan untuk menerima perubahan dan mengambil tantangan. Ini untuk budaya yang sehat. Kalau budaya yang nggak sehat, jadi kalau budaya sehat itu intinya dia mereka komitmen, dan mereka bersedia menerima gitu. Nah, untuk yang tidak sehat itu perubahan apa ya, resisten tuh maksudnya tuh culture resistant change, resistant culture. Jadi dia kayak susah gitu untuk berubah. Ada politisasi culture, strategi yang 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 rendah gitu atau nanti kinerjanya rendah, uh, inwardly focus culture, ada tindakan unethical, terus apalagi nih ya, picik, insular tuh picik, atau intinya ada budaya tidak sehat gitu ya. Incompatible subculture. Nah, mengubah budaya masalah peran kepemimpinan, budaya yang kuat tidak sinkron, kepemimpinan yang kompeten di tingkat atas diperlukan agar perubahan budaya berhasil. Jadi memang perlu apa ya, kayak dukungan dari top manajemen juga untuk bisa memulai perubahan budaya. Nah, step-step perubahan budayanya itu pertama kita identifikasi dulu namanya, uh, uh, identifikasi dari aspek-aspek yang saat ini, budaya saat ini, yang dia misalkan ada dysfunctional ya, memang kurang gitu ya. Kemudian secara spesifik, secara jelas, apa sih tindakan, perilaku, prakteknya gitu yang harus eh, sesuai dengan budaya baru tersebut. Take openly about the problem. Jadi kalau misalkan memang ada permasalahan ketika implementasi budaya, terutama dengan em, current culture ya, kalau misalkan ada make persuasive case for culture reform. Jadi memang kalau ada em, permasalahan ketika mengimplementasikan itu kita lebih terbuka untuk bisa diskusi. Follow with visible focus action, ya ikuti ya berbagai kemungkinan, kemudian em, apa ya ini, ingrain. Oh, jadi harus ada apa ya, forceful itu kuat, tindakan yang kuat dari sistem substantif dan simbolik untuk bisa apa ya, tadi itu ingrain itu
untuk bisa tertanam ke kebiasaan yang baru. Nah, membuat kayak kasus yang menarik untuk perubahan budaya. Jadi bukan ini skip. Nah, ini substansi tindakan perubahan budaya substantif itu jadi gantikan eksekutif yang mereka menolak untuk merubah budaya gitu ya. Itu bisa kita ganti. Kemudian promosikan, mendorong individu yang mendukung perubahan budaya, menunjuk orang luar yang dengan atribut budaya yang diinginkan, uh, membuat kandidat untuk posisi yang dengan hati-hati gitu ya. Kemudian menanamkan agar semua personel mengikuti pelatihan budaya, rancangan insentif kompensasi, kemudian ada merevisi kebijakan dan prosedur dan mendorong perubahan. Tindakan simbolik mengubah budaya organisasi, perilaku eksekutif. Oh, ini skip aja. Nah, berapa lama sih dibutuhkan untuk mengubah budaya gitu? Jadi mengubah budaya itu butuh bukan jangka pendek ya, diperlukan upaya yang gigih, kemudian waktu ya untuk bisa dia benar-benar tertanam dan biasanya dia membutuhkan waktu 2 sampai 5 tahun. Kemudian uh, memimpin proses eksekusi strategi. Jadi eksekusi strategi memerlukan kita untuk tetap tahu apa yang terjadi, kemudian memberikan tekanan konstruktif pada organisasi untuk melakukan hal-hal dalam terkait dengan strategi, inisiatif untuk memulai tindakan perbaikan untuk meningkatkan pelaksanaan strategi. Nah, terus tetap mengikuti perkembangan ya di mana manajemen ini dengan berjalan berkeliling itu digunakan oleh para pemimpin untuk tetap mendapat informasi tentang seberapa baik kemajuan proses pelaksanaan strategi, melibatkan atau menghabiskan waktu bersama orang-orang yang di fasilitas perusahaan, mengajukan pertanyaan, mendengarkan pendapat dan sebagainya. Kemudian memobilisasi upaya dan keunggulan dalam eksekusi strategi. Jadi perlakukan karyawan sebagai mitra yang berharga, menumbuhkan semangat korps, kemudian gunakan pemberdayaan untuk menciptakan tenaga kerja, gunakan alat benchmarking, rekayasa ulang, Six Sigma dan sebagainya. Gunakan teknik motivasi, insentif untuk menginspirasi. Terakhir, sulit untuk memisahkan proses pelaksanaan strategi dan memimpin proses strategi. Jadi menyusun, menerapkan, dan melaksanakan strategi adalah proses berkelanjutan. Tes kepemimpinan strategi itu adalah apakah perusahaan mempunyai strategi dan model bisnis yang baik. Apakah strategi dijalankan dengan kompeten. Jika ketiga kondisi ini ada, maka perusahaan tersebut memiliki kepemimpinan strategis yang baik. Ini step-stepnya ya. Udah sih, itu sekian untuk video kali ini. Nanti kita lanjut di latihan soal.